Ada orang tua. Dia sakit di situ. Kenapa pinggang dari sini? Ya? Kenapa? Korban? Korban apa? Pemerkosa. Ada perlu apa kalian dengan dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jejak Misteri Arila Production. Sekarang kita sedang berada di bekas rumah sakit. Ya, bekas rumah sakit Provinsi Mataram. Ya. Kembali lagi bersama kita berdua di sini, tentunya untuk menemani malam Jumat kalian. Sekarang kita akan menguak apa yang akan kita temukan sekarang di bekas rumah sakit. Tentunya kalian sudah tahu semua. Rumah sakit provinsi ini letaknya di pusat kota Mataram. Sekarang kita bersama tim Jejak Misteri Arila Production mencoba untuk menelusuri sekitaran bekas rumah sakit ini. Untuk cerita lebih lanjutnya, mari kita ikuti bersama cerita kita selanjutnya. Malam ini kita ditemani sama salah seorang mereka mempunyai kelebihan. Ya, dan orangnya ada di sini. Kita berbagi cerita bersama Mbak Tari namanya. Mungkin Mbak Tari bisa ke sini, Mbak Tari. Oke, selamat malam Mbak Tari, apa kabar? Baik. Jadi Mbak Tari ini kebetulan dia mempunyai kelebihan lah. Bisa merasakan dan bisa melihat ya. Sekarang kita akan berbagi cerita bersama Mbak Tari apa yang dia lihat di seputaran kita di bekas rumah sakit provinsi. Oke Mbak Tari, bagaimana? Tadi sempat keliling-keliling tadi, Mbak Tari mungkin bisa jelaskan ke pemirsa apa yang Mbak Tari lihat di seputaran kita. Iya, jadi tadi baru masuk ke sini, sebelumnya saya sudah telusurin. Di depan saya masuk tadi, di jendela, saya ngelihat tangan. Itu tangan entah perempuan, suster atau apa, yang jelas saya jelas ngelihat tangannya aja. Di jendela ya? Iya. Di sini juga banyak anak kecil yang memang agak jahil. Terus di sebelah sana Kenapa? Mohon maaf. Kayaknya Mbak Tari ini melihat sesuatu yang menyedihkan mungkin. Bisa diceritakan apa yang Mbak Tari lihat? Ya? Kenapa? Hah? Kenapa? ada orang tua. Dia sakit di situ. Ada orang tua. Dia sakit. Di mana? Ujung sana. Oke,
Oke. Kita istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi. Biarkan Mbak Tarinya tenang dulu. Atau Mbak Tari masih kuat, masih bisa cerita. Apa yang Mbak Tari rasakan? Kenapa pegang dada? Sesak. Gimana kalau kita panggilkan Mas Riki atau Bang Giri, bisa minta tolong bantu untuk apa ya, menormalkan dikit. Oke. Kebetulan di sini ada Bang Giri yang menemani kita. Dia sesak Bang, Karena gimana Bang? Memang pada dasarnya dari awal kita di sini baru nyampe sudah dalam tanda arti banyak. Cuma mungkin kalau dari saya pribadi satu yang menarik perhatian saya itu di bawah. Itu ada perempuan yang keikat tangannya begini, kakinya berselonjor, ini dengan darah. Nah ini yang masih jadi pertanyaan, apa itu horin atau memang sukma yang dikunci sama orang. Biasanya untuk mainan yang hitam-hitam kan seperti itu. Nah, coba nanti kita coba untuk telusuri, coba insya Allah kalau kita bisa bantu, kita akan bantu melepaskan. Main di pojok itu anak-anak banyak, kayak dia bermain siulan, perempuan Yang dibilang sama Mbak tadi yang nenek itu nenek karena memang dia apa namanya dia darah dia sakit. coba kita buka tabirnya seperti apa. Terus kenapa kok sampai nangis gitu loh? Dia Gibah gitu ya. Terus dia sakit gitu. Mungkin Dia posisinya nenek itu dia duduk berdiri, Dia duduk. Terus dia menghadap ke kita gitu. Dia nggak ngelihat kita gitu, tapi dia meminta bantuan, cuma kita kan nggak tahu mau bantu kayak apa. Dia kesakitan mukanya. Ini coba kita jadi kita lipat ya. Dia udah lama di situ. Oke, sembari kita melihat ke sekitaran, Matahari bisa istirahat sebentar. Nanti bisa kan kita panggil lagi nanti kalau misalnya kita butuh Matahari. menenangkan diri. Iya. Sementara Mbak Tari istirahat, mungkin teman-teman yang lain kita coba untuk mediumisasi mungkin Bang ya, masuk. Oke. Mas Riki. Kenapa? Pak? Retno? No? Assalamualaikum. Di sini tiba-tiba host kita dia berinteraksi kayaknya sama, kita belum tahu sih, coba kita menanyakan langsung sama orangnya, cuman belum bisa diajak komunikasi. Retno? Iya? Kenapa? Itu kenapa? Kenapa sampai masuk? Kenapa sampai masuk? Ini sudah masuk kan? Iya, dia sudah. Sudah. Oh. Dalam radanya kita ada semua. Diam dulu. Tadi dia nunjuk ke situ tadi. Iya, tempat itu
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah ngomong ya? Assalamualaikum. Karena kondisi mulutnya jadi Assalamualaikum. Selamat malam. Dengan siapa ya? Dengan siapa? ngomong, nggak apa-apa, nggak usah takut, ngomong aja. Dengan siapa? Nggak usah takut. Nggak usah takut. Ngomong. Nggak usah takut. Lepasin coba tangan ya. Makanya Coba lepasin dulu. Coba cantik. keras sekali. Coba. Tempatmu di sebelah mana? Di mana tempatnya ini? Tadi situ. Oh, di tempat sini. Dengan siapa? Dengan siapa? Kenapa kamu nggak mau ngasih tahu dengan siapa? Jadi sosoknya ini seperti laki-laki bertubuh kekar, rambutnya panjang, tubuhnya agak terhijauan. Jadi dia yang dominan, bisa dibilang menguasai area di lantai 2 ini, beda dengan yang di bawah. Jadi memang dari tadi pas saya ke sana memang dia sudah menyembunyikan diri, benar kan? Kenapa? Karena memang dia tidak suka dengan kita, apalagi kita di sini niatnya juga untuk menetralisir, karena ada beberapa seperti sukma yang ditahan yang dia ikat. Jadi anak-anak itu juga atas perintah dari yang ini untuk memiliki. Berarti ini sosoknya hitam Ya, besar. Ini laki-laki ya. Saya kira yang cewek tadi bukan. Bukan. Harusnya itu dari sudah ini. Coba yang sekedar panggil ya tadi apa namanya yang memang ditahan itu, coba kita komunikasikan sama rektor. Iya. Apa mungkin solusi atau penjara agar dia terlepas dan tidak ada Iya. gangguan lagi. Ini yang cewek ini ya? Jadi memang terlibat Tangannya. Berarti yang Nggak bisa dibuka. Ini yang tadi sosok yang saya itu tadi yang yang Mas Giri ceritakan sosok tadi. yang saya terangkan tadi, yang perempuan itu dalam posisi terikat. Makanya sekarang mungkin kita coba komunikasi. Ini tangannya kayak gini ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Boleh saya tahu namanya siapa? Kenapa saya tidak boleh tahu namanya? Ayo, ngomong aja. Takut sama yang di Oh, kakak. takut sama itu. Ngomong. Emang kamu dimarah? Dimarah? Nih, kalau nggak dimarah ya udah kasih tahu udah siapa namanya. Oh, tangannya diikat. Tempat kamu di sini di mana? Di bawah. Udah lama kamu di sini? Bisa ngomong? Jadi kan bisa ngomong. tangan kita bukain ikatannya. Yang dibukain ikatannya dulu ya. Jadi mbaknya ini belum berani berkomunikasi karena takut dengan sosok yang tadi, sosok lelak hijau itu. Udah. Itu tangannya sudah dibukain itu. Ya tuh kan? Nah ikatannya sudah dibuka. Ya. Nanti kita bantu nanti supaya tidak diganggu lagi sama yang ditakutin tadi. Sekarang bisa bicara kan? Siapa namanya? Kasih itu aja, enggak apa-apa. Iya. Kasih itu aja. Ya. Kita ingin tahu siapa namanya. Siapa namanya? Ratna. Oh, Mbak Ratna. Mbak Ratna sudah lama di sini, Mbak Ratna ya? Terus
Berarti kemarin-kemarin ya, boleh mau tahu nih. Berarti kemarin-kemarin. Mbak Ratna di sini kenapa sampai ke sini Mbak Ratna? Sakit. Ya? Sakit. Oh sakit. Mbak Ratna dulu sakit apa Mbak Ratna? Nggak tahu. Berarti yang Sampai diikat itu Pak. Terus kenapa sampai diikat Mbak? Tangannya? Ada keluarga. Ada keluarga. Jadi awalnya diikat sama jin yang ini atau memang dari Yang diikat sama keluarga? manusia? Iya. Manusia. Diikat manusia. Oh, berarti sebelum meninggal ya, udah diikat gitu. Diikat sama keluarganya. Kakinya kenapa Mbak? Terus iya, Kakinya kenapa? dipukul. Kakinya memang sakit ya? Mbak Ratna nggak bisa berdiri? Nggak bisa. Yang sakit kakinya sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan yang ini ya. Di mana tempat sakitnya? Bagiannya sebelah mana? Yang di sini. Oh di sini. Ini dia kenapa kakinya? Dipukul. Yang pukul siapa? Mbak Ratna bisa ceritakan sama kita kan? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Takut sama misi. Takut. Nggak boleh cerita. Takut sama nenek tua itu. Kenapa takut sama nenek-nenek? Suruhan. Dia sadis ya? Oh. Kejam. Oh nenek itu suka marahin dat. Oh. Primitif juga. Kan neneknya nggak bisa jalan. Tapi nenek itu cuma sekedar jelmaannya, nggak bisa jalan. Oh. Dia cuma sekedar penampakan. Oh. Aslinya dia ini ya. Iya, aslinya dia seperti mirip-mirip seperti nenek lampir. Seperti itu ya? Berarti takut sama nenek itu juga. Tongkat. Obat tongkat. Diapain sama nenek itu? Dipukul. Dicekik. Mbak Ratna mau bebas. Mau. Oh kita bebasin ya? Iya udah nanti kita bebasin nanti. Berarti yang sering ganggu di sini itu siapa aja? Yang hitam itu sama nenek. Oh Ada lagi? Oh anak-anak kecil itu? Ya. Karena mereka ganggu di sini, kalau kamu lihat kodaannya seperti apa? Ganggu para pekerja di sini. Suara. oh pakai suara. Jatuh-jatuh. Oh. Kayak benda-benda jatuh dari atas itu ya. Air. Apa? Air. Suara air. Seperti air yang mengalir dari atas itu ya. Oh itu. Ini Mbak Ratnanya tahu nggak dulu kisah ada seseorang yang melahirkan di sini dibantu dengan bantuan coba bilang makhluk halus itu jin-jin. Mbaknya nggak tahu. Tahu dia kemarin soalnya sih 5 tahun tadi baru tahu. Katanya sih masih takut sama mereka semua di sini berarti. Takut. Suka diganggu di sini berarti. Ada temannya Ratna di sini ada? Di mana temannya? Berapa orang? Cuma 2 orang. Bisa kasih tahu kita siapa namanya? Nggak bisa. Itu di mana dia tempatnya temannya Ratna itu? Di tangga. Oh di tangga. Cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Oh yang tadi sempat kaget lari pas naik ke atas itu ya? Iya. Oh berarti itu dia temanmu? Dua-duanya cewek temennya. Jadi sama kayak Ratna juga di sini temennya. Ini saya panggil Mbak Ratna atau Ratna? Boleh tahu nggak usianya berapa waktu meninggal? 21. 12 tahun. Ya? 20 tahun. Oh iya. Ini saya panggil nama aja ya, Ratna. Nggak apa-apa kan saya panggil Ratna aja kan? Mbak Ratna, saya mau nanya. Di bangunan ini saya lihat ada makam, yaitu makamnya seorang alim ulama yang dulu saat pembangunan makam itu tidak ditanggung sama pihak proyek yang di sini. Ratna tahu? Nggak tahu. Tapi mbaknya pernah lihat kan? Pernah. Tempatnya tahu nggak tempatnya?
Yang di bawah. Ya, yang paling bawah itu kan. Kenapa Mbak Ratna nggak minta tolong sama beliau? Kenapa? Ngomong. Malu. Bukan, tidak malu. Karena dia tinggi. Karena derajatnya tinggi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dia minta tolong dibantu ya? Sebenarnya dibantu, cuman dari beliau pun tidak terlalu ingin mengusik. Iya. Tidak terlalu ingin ikut campur dengan kegiatan-kegiatan makhluk-makhluk yang lebih negatif. Jadi beliau itu lebih menjaga tempatnya sendiri. Kenapa? Oh dia. Biarin aja. Gak usah takut. Nggak usah takut. Ratna diapain? Diapain Ratna sama? Kenapa? Dia marah. Jadi kalau bisa mungkin itu mediator satu orang untuk menarik proses itu Ya. supaya kejadiannya jelas. Ya. Jadi nggak apa-apa kita biarin ya. Nggak apa-apa. Mas Eki. Silakan dulu Bang Eki. Karena kemungkinan kalau kita panggil dia akan takut. Ini dia takut nih. Berarti agak di belakangan itu. Ini. Lalu sekarang kita coba untuk memanggil ini ya. Kita coba untuk memanggil yang sosok yang ditakuti sama Ratna ini. Jadi sosok hitam yang tadi yang ditakutin yang sampai dia nggak berani ngomong. Diam ya. Ya. Coba. Nggak apa-apa. Biarin sama diri. Oke. Siapa kalian? Siapa nama? Tidak usah tahu. Kamu di mana teman? Tidak usah tahu kalian perlu apa sini. Maaf kita di mana? Di sekitaran. Kamu di mana? Nggak usah marah ya. Dengan siapa saya bicara dulu? Tidak. Kamu tahu itu kan? Kalian mau bawa kemana? Biarkan dia di sini. Dia takut sama kamu. Kenapa? Biarkan dia di sini. Kenapa mereka? Tidak usah ikut campur kalian. Ada apa dengan perempuan? Kenapa kamu Sandra? Kenapa Tidak kamu ikut? usah ikut campur. Saya ingin ikut campur di sini. Kita ingin membebaskan semua biarkan dia di sini. Jangan kalian bawa kemana-mana. saya akan lepaskan dia kemana tempat dia seharusnya pulang. Tidak usah, biarkan dia di sini. Memang kalau saya bawa dia pergi, apa konsekuensinya? Tidak usah. Kalau kita bawa orang-orang yang ada di sini, konsekuensinya apa? Jangan ganggu kami yang di sini. Kami tidak mengganggu, kami cuma kasihan sama Ratnanya. Dia juga dia takut sama kamu. Jadi teman saya dia membebaskan saya Ratnanya. Tidak usah. Ada perlu apa kalian dengan dia? Ya kita kasihan sama
Kenapa dia sampai takut sama kamu? Kamu apain dia? Tidak perlu tahu kamu. Jadi intinya kita akan bawa dia pergi. Tidak usah. Apapun resiko. Emang kenapa kalau kita bawa? Sekaligus kita akan menetralisir tempat ini dari jin-jin seperti kalian. Saya akan melepaskan ada di sini agar rumah sakit ini kembali beroperasi lagi dalam pembangunan. Kenapa? Halo Mas Adik. Anak buahnya dia. Itu memang pengikutnya dia. Kamu minta bantuan? Kenapa kamu panggil sekali? Kalian macam Bagaimana, Bang? Mbaknya, nggak usah takut lagi ya. Ya, kita akan bebaskan mbaknya. Jangan takut lagi sama sosok itu. Jadi ya, kita akan bebaskan lagi. Banyak orang yang diikat. Masih mengganggu. lepaskan saya. Lepaskan saya. Kamu sudah takut lagi kan? Coba sebut namanya. Namanya siapa? Kamu sudah takut lagi kan? Kamu menyerah apa tidak? Kami lepaskan perempuan ini ya. Ya. Kenapa? Bangun, bangun. Bangun. Lepaskan saya. Jadi sebagai gantinya yang diikat ini kita lepas dan ini kita ikat. Ikat ya. Iya. Ikat ya. Jadi kita akan ikat dia di area ini. Tidak mengganggu. Soalnya kan yang mengganggu itu ada sepedanya dia. Jadi hanya barter. Jadi kalau Hanya kita lepasin, dia kita keluar, kita pasung tidak dulu. mengganggu aktivitas para pekerja. Jadi yang mengganggu di sini perintahnya dia. Perintahnya dia. Oke. Diskusi. Diskusi kenang-kenangan ya. Dia pingsan. Oke. Udah bersih? Iya sih. Udah kecapean. Bukan enggak? Bukan.
Masih ada loh. Kenapa? Yang di atas kenapa? Yang di atas kenapa? Yang di atas kenapa? Kamu ingin berdiri? Ya kita bantu dia berdiri. Berdiri. Kalau kamu ingin berdiri. Kenapa? Ini beda lagi ya maksudnya? Iya. Kamu kenapa? Itu bukan Ratna yang tadi. Kamu kenapa? Kamu terganggu. Ada apa yang di atas? Kenapa? Di atas. Kamu ke atas. Kamu bisa ngomong kan? Posisimu di atas. Kamu di atas. Dia nggak ngomong. Tapi dipegang dulu biar kita normalkan saja dulu biar tidak terlalu capek ya. Enggak, pelan kita. Coba minta air dulu. Ya. Istighfar. Minum dulu. Nggak usah kasih masuk. Karena banyak sekali yang ingin masuk ke dalam tubuhnya. Biar lepas. Lepas aja. Kamu kenapa? Kok kamu kena karuan? Kamu kenapa? Kamu marah? Kamu marah karena yang hitam tadi disiksa gitu? Kamu marah? Ini beda lagi ya, beda lagi. Ini nenek-nenek yang jelek itu. Oh, yang tadi lihat. Sudah, kenapa? Kamu juga mau dipindahin? Hah? Ini bener kan? Kamu mau dipindahin juga? Kamu dipindahin juga? Kamu pindahin juga? Pindah aja ya? Ya? Kamu pindah aja ya? Ngomong. Dia lupakan itu. Kenapa? Lepaskan dia. Kenapa saya harus melepaskan jin yang jahil? Kamu apa hubungannya sama yang tadi itu, yang hitam itu? Ya teman saya. Oh, itu teman kamu. Itu temanmu. Kamu di sini di mana tempatnya? Berarti gimana nenek itu ya? Oh, berarti saya panggil apa ini? Panggil nenek aja ya? Panggil nenek aja. Panggil nenek ya. Nenek kenapa ketawa? Ya? Ngapain kalian di sini? Kita di sini kenapa? Pergi kalian. Oh iya, kita pergi nanti. Tapi sebelum pergi, boleh kan kita nanya sama nenek? Boleh? Nenek punya nama nggak? Namanya siapa? Tahu nama saya. Siapa namanya? Buat manggil kita harus tahu nama. Ya? Kalian tidak perlu tahu siapa saya. Terus kita panggil apa dong? Ya? Pergi kalian. Iya, kita pergi. Tapi sebelumnya kita boleh nanyakan sama nenek. Tadi Ratna itu takut sama nenek. Kenapa? Apa urusan kalian? Enggak, kita mau nanya saja. Urusan kami ingin bantu ngelepasin yang ada di sini. Iya, kenapa dia takut sama? Katanya dia sering dicekik sama nenek. Kenapa nenek cekik dia? Dia melawan. Dia ngelawan. Dia ngelawan. Emang kenapa sampai dia ngelawan? Dia juga bilang nenek sering pukul dia ya? Ya? Kenapa nenek pukul dia? Mau apa kalian tahu? Emang nenek di sini udah lama? Apa urusanmu? Urusanku banyak di sini.
Sombong sekali. Ya, kita sombong. Neneknya apa ngomong kita. Ya tadi cuma nanya apa urusan kalian saja. Kok nenek jelek sekali? Jangan kau seperti Coba lihat itu. dirinya jelek sekali. Kau lihat nih. Kok jelek sekali? Kenapa kau bilang seperti itu? Ya karena kalau orang sombong itu biasanya jelek. Iya memang gerimis, memang ada air yang jatuh. Ada air di sini. Ada air dari ada aliran air pipa itu. Makanya kita gerimis. Udah nek, nggak usah sombong. Sekarang nenek pindah. Ya. Ayo kita pindahin ya. Di sini tempat saya. Iya. Kalau mau tetap di sini bisa nggak usah ganggu orang-orang di sini. Mereka yang mengganggu saya. Seperti bagaimana mereka ganggu nenek? Mereka sering ganggu sini. Ini kan jalanan orang, ini kan lorong ya. Iya. Lorong. Jadi kalau orang lewat sini wajar lah, ini lorong. Jalan. Emang rumahnya nenek di sini? Di sebelah mana rumahnya? Betapa. Ya, kan tadi kan nanya suka mengganggu nenek. Makanya biar kita tahu di mana rumahnya nenek, nanti kita suruh mereka nggak usah lewat di situ. Lihat rumahnya itu, Ya. rumahnya terbakar itu Kenapa kau bakar rumah saya? karena rumahnya jelek. Itu rumah saya. Bakar biar sini pindah rumah aja ya. Tidak mau. Pindah rumah, nggak usah di sini. Ini tuh mau dioperasiin lagi. Jangan ganggu yang di sini, nggak boleh. Karena kita beda alam. Nenek itu di alamnya jin, kita itu di alamnya manusia. Udah, nenek nggak usah ganggu. Nenek nggak usah sombong. Tidak usah ikut campur. Saya ikut campur karena saya manusia. Saya yang berkuasa di sini. Tidak ada yang berkuasa, hanya Allah yang berkuasa. Kenapa? Nenek takut dengar nama Allah? Anda Muslim? Nenek takut dengar nama Allah? Apa nenek lebih kuat daripada Allah? Mas Riki, ini saya mau nanya, ini korin atau jin? Ya jin. Jin ya? Ya nenek ini bentuknya jin. Oh itu. Nenek takut sama Allah? Kenapa diam? Udah. Mau sombong lagi? Pergi kalian, jangan ganggu saya dan teman-teman saya. Ya. Nanti saya di sini mau netralisir. Saya mau pindahkan yang negatif seperti nenek Yang mengganggu Iya, itu ya. kita pindahkan Kalau mereka yang tidak mengganggu kita biarkan di sini. kita pindahkan ke sungai lah, itu udah bagus kok ya. Atau kalau nenek nggak mau mengganggu ya kita biarin di sini. Atau nenek kita ikat aja di sini seperti itu. Pergi kalian, Sudah, nenek keluar dah. pergi Iya. Bisa keluar sendiri kan? Nenek pergi dah. Nenek yang pergi, kita nggak mau pergi. Iya. Orang dia masuk sendiri kan dan ini? Iya. Saya nggak pernah mengundang untuk Iya. masuk ke dalam ragam. Iya. Udah. Minum dulu. Ini dah yang saya takutkan karena tubuhnya sangat Lemah. lemah dan disukai sekali sama makhluk-makhluk astral. Ini sudah tiga sosok yang masuk. Iya dah, keluar. Ini tiga sosok yang masuk ini. Udah. Saya tidak takut sama suster ngesot, nggak usah ngesot-ngesot. Kenapa saya harus pergi? Ini masih nenek itu. Ini jelmanya seperti suster ngesot ya. Kamu bisa pulang? Dia tidak mau pergi. Pergi dah. Tempat kamu di sini di mana nih? Di mana? Mau balik lagi? Ini bukan nenek yang tadi ya? Bukan nenek yang tadi. Nenek yang tadi sudah keluar. Saya boleh tahu siapa namanya? Nggak boleh. Rumah kamu di sini di sebelah mana? Udah keluar aja ya.
Kamu keluar aja ya, nggak usah ganggu ini ya, tubuh ini ya. Ya, kasihan dia dari tadi capek. Ya, kamu keluar aja ya. Gak usah kasih masuk lagi. Udah. Ini. Ya, lo. Ada tidak mempan ya pakai minyak sih, malam dia masuk lagi. Terus apa pakai ini? Pakai ada mungkin fresh-care atau apa? Ada bawa ini minyak kayu putih atau fresh-care atau apa gitu? Ada bawa. Biar aja. Biar. Udah keluar, nggak usah dikasih masuk lagi. Ada dan udah, belum ngambil belum? Jadi karena memang banyak sekali lempar dah, sedikit aja. negatif yang ingin mencoba masuk dan ingin apa namanya, ingin mengusir kita dari sini. Nah, bisa kok. Iya, istighfar apa? Istighfar. Jadi bisa di netral ya. Oke. Karena banyak sekali yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Iya. Udah. Ini ya. Jadi Coba ditanyain aja dulu. Ambil itu udah nggak bisa masuk lagi kan? Jadi kunci. istighfar. Istighfar nah. Coba Mbak Retno istighfar dulu agar jin-jin yang di sini tidak ingin Kasih menyerobot masuk. minum. Minum. Istighfar. Jadi tadi kalau saya hitung dari awal ada 4 ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Ada 4 jin yang masuk. Korin terjadi, ada korin, ada jin yang masuk ke tubuhnya Retno. Karena Retno ini dia secara ini lemah ya. Iya, karena dia juga sudah dari kecil memang pengalaman spiritualnya ada. Jadi mereka melihat seperti ada gerbang untuk keluar masuk menguasai raganya. Gimana rasanya, Noh? Sosok apa aja yang kamu rasain masuk tadi? Ada yang besar hitam, Itu yang pertama. Yang besar hitam. terus ada cewek dia terikat, Ya, cewek yang terikat. banyak darah. Terus Ya. ada kayak Nenek-nenek. yang di atas Oh, jadi pas nunjuk ke atas itu ya? itu dia hitam tapi dia kecil, menyerupai anak-anak, tapi badannya tidak seperti anak-anak. Oh gitu, tapi dia udah besar gitu ya, cuman badannya kecil gitu. Seperti kurcaci. Ya, dia hitam, telinganya agak besar. Besar, lancip, tajam. Ya, Itu kayak ini ya, kayak dia ada ikat kepala. Ya, bentuknya seperti kurcaci dah. Terus nenek-nenek tua itu sama ada suster gesot juga. bisa nanti Mas Riki bisa transfer kan nanti Iya. ke Mas Gilang Coba yang gambarnya. yang itu kayaknya yang menarik kalau menurut saya itu yang kecil kayak kurcaci itu. Iya. Itu rambutnya kayak gimana rambutnya itu? Nggak ada rambut tuh gundul? Yang Iya, kecil? agak apa bergelombang. Bergelombang ya, cuman ada telinganya agak tajam. Dia
Punya mirip ikat kepala. ada ikat kepala gitu. Dia kayak anak kecil gitu sih. Nah ini ditransferkan ya anaknya ya, lewat telepati. Apa aja ada yang mereka sampaikan tadi sewaktu proses masuk mereka itu? Apakah ada beberapa pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan tapi tidak sempat terucapkan? Mungkin disampaikan lewat Mbak Retno-nya secara pikiran. Mereka nyuruh kita pergi sih, mereka lebih merasa terganggu, seperti kekuasaan mereka itu diobrak-abrik. Iya. Ya, di tempat mereka lah, di sini tempat mereka, jadi kita rame-rame ke sini gitu ya. Apalagi dengan lampu seperti ini, ya jelas mereka akan terganggu. Lebih marah lagi ketika seorang wanita itu dilepaskan. Yang tadi yang di Iya. tadi. Ini yang paling marah siapa yang bikin? Nenek-nenek itu sama yang besar itu. Oh itu ya, karena dia yang menguasai soalnya, yang dua itu. Ya mungkin kita akan coba berjalan-jalan sedikit untuk menjelaskan kepada halayak banyak pemirsa, mungkin kepada teman-teman yang mempunyai indera keenam yang bisa melihat kondisi seperti bangunan ini dihuni oleh makhluk-makhluk seperti apa. Coba nanti kita akan coba menelusuri tempat-tempat yang dominan negatif, yang lebih banyak dihuni oleh yang sering mengganggu, karena kita tidak ingin mengganggu yang tidak pernah mengganggu. Jadi kita ganggu mana yang paling sering mengganggu di sini. Jadi sambilan kita sekarang Mbak Retno-nya istirahat dulu, nanti tim yang lain bersama Mas Riki seperti biasa ya, Mas Riki berjalan-jalan ngelihat situasi di seputaran sini. Oke. Kita istirahat dulu sebentar, yang lain nanti ikut sama Mas Riki lah. Ada cewek. Ya. Ya, kita istirahat dulu. Istirahat dulu. Ayo. Di sini Bang Giri mencoba untuk mediumisasi Kaki lagi, sudah pulih kembali, sudah sempat istirahat tadi. Kita nggak tahu sosok yang mana yang masuk sekarang ke sini. Allah. Selamat malam. Boleh tahu siapa ini? Nama kamu siapa? Assalamualaikum. Kamu kenapa nangis? Kenapa nangis? Kamu sakit? Apamu yang sakit? Hah? Kamu sakit? Coba tunjukkan sama kita mana yang sakit. Bisa tunjukin kita yang sakit yang mana? Ya? Semua? Kenapa? Kenapa kamu bisa di sini? Kamu di sini, tempatmu di mana di sini? Di bawah, di atas? Tetangga itu ya? Kamu bisa ngomong kan? Bisa cerita sama kita kan? Bisa ceritakan sama kita kamu kenapa? Ya? Ada apa? Kamu kenapa? Kamu disandra? Sama siapa? Sosok hijau itu? Ya. Kamu mau kita lepasin? Siapa namanya, Pak? Nama kamu siapa dulu? Ya? Ngomong aja, ngomong. Nggak apa-apa kok, nggak usah takut. Nanti kita bantu lepasin semua ikatan-ikatannya. Jadi Mas Giri, saya mau nanya, kalian ini kan nggak bisa ngomong ya. Jadi yang saya mau tanyakan Mas Giri, ini yang sosoknya yang mana ini? Sosok perempuan yang di pojokan tadi. Oh, Tadi dia
ngisi aja temennya yang Temennya Ratna tadi berarti. Oh, yang dijelaskan sama katanya dia Ratna ada tadi ada temen. temen. Oh, berarti ini posisinya dia diikat juga berarti ya? Diikat. Oh, di sini berarti banyak orang-orang yang diikat berarti. Soalnya cuma tiga yang saya lihat sama yang di lorong sebelah sana, lorong jalan kosong tadi. Berarti kan temennya dua Ratna tadi kan? Berarti yang tiga itu ya? Ratna tadi, Ratna, sama ini sama ada satu. bagian di sana. Dia berteman tiga orang. Insya Allah Berarti dia tiga orang itu yang disandra berarti ya? Namanya siapa Mbak? Siapa namanya? Siapa? Tina. Tina. Kenapa bisa di sini? Sudah lama di sini? Sudah lama? Berapa tahun di sini? Ya? Sedikit. Lebih lama dari Ratna. Sedikit. Oh, kamu diikat ya? Iya. Tolong sakit. Coba bisa dibuka ini ketentangannya dulu biar bisa gerak dulu. Kayaknya dia nggak bisa gerak. Tangannya digerakkan. Coba, itu udah dibuka ikatannya tuh bisa? Coba digerakkan tangannya dulu. Ya, ayo. Tuh kan? Nah. Tuh. Nah. Pina umurnya berapa? Boleh tahu nggak? Umurnya berapa? 26. 26. Kenapa bisa dikit? Bisa diceritain sedikit? Saya ceritakan ke kita dulu. Kenapa Pina ada di sini? Ya? Kenapa? Saya korban. Nggak jelas namanya. Gimana? Kenapa? Saya korban. Korban? Oh, Korban apa? Pemerkosa. Pemerkosa. korban pemerkosaan. Terus jenazahnya di mana? Dibuang di sini. Iya. Dibawa ke sini mungkin, dibawa ke sini. Bisa kita tahu di mana tempatnya? Di mana? Di mana tempat kejadiannya? Ya? Enggak. Jauh dari sini. Di kos. Oh, dekat sini. Di kali katanya. Ya? Di kali katanya. Di kali. Horin. Udah. Horin korban Sudah tenang. perkosaan. Sudah tenang. Udah. Ya tolong. Bagaimana kami bantu Mas? Gimana caranya sekarang kita mau bantuin? Apanya yang sakit lagi sekarang? Ya? Tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Kenapa kakinya tidak bisa jalan? Dipukul. Dipukul. Tapi bisa duduk kan? Bisa duduk. Coba bantu duduk. Coba. Sakit katanya Bang. Kita bantu duduk ya. Coba Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang mana yang sakit lagi? Masih sakit kakinya? Kakinya dia kenapa kakinya? Ya? Ya? Dipukul. Bisa kita tahu di mana tempat kejadiannya? Dekat kali. Dekat kali, jauh nggak dari sini? Dekat. Oh, berarti seputaran sini, seputaran rumah sakit ini berarti. Terus dibuang di situ langsung. Udah, lepas semua ikatannya.
Ya udah dilepas. Ada lagi. Tolong saya bantu. Tolong apa? Tolong bantu saya. Ya, sekarang yang kita mau bantu apa dulu? Ya? Dari sini. Ya? Keluar dari sini? Oh. Ya nanti kita bantu untuk keluar ya. Karena di sini masih ada yang ini ya. Kita coba bantu ya. Kenapa ya? Sekarang keluar ya. Ya. Pindah ya. Ya, pindah aja di sini ya. Ya. Tolong bantu. Kita keluar. Bismillah. Pinanya berat banget pinanya. Hah? Pegel. Pina. Mau? Gimana bro? Ya. Minum dulu bro. Minum dulu. Oke. Ganti nama besok deh. Ganti nama. Pina namanya. Ya. Pina namanya? Besok namanya Pina ya. Jadi yang masuk Pina. Bagaimana Mbak Pina? Kita panggil Mbak Pina langsung. Gimana Mbak Pina perasaan Anda tadi waktu diperkosa? Dia korban pemerkosaan tadi masuk ke tubuh Mbak Pina tadi. Aduh, mungkin ada yang disampaikan secara pribadi, bisa diceritakan kayak gitu? Jadi kalau secara kondisi dari fisiknya Mbak Tina ya? Pina. Oh Mbak Pina. Kakinya itu dipukulin sampai nggak bisa jalan, sampai lumpuh. Iya. Terus diikat, kemungkinan tengah malam dibawa ya di sekitar sini atau di sini, terus dibuang. Dalam keadaan masih bisa dibilang sekarat lah, masih setengah hidup setengah mati. Mau ngomong nggak bisa karena mulutnya ini, mohon maaf, di sini bekas pukulan semua lebam. Jadi ya makanya tadi ngomongnya itu kurang jelas karena itu bekas pukulan. Dan juga saya lihat dia itu memang korban pemerkosaan ya lebih dari 2 orang. Iya. Yang pelakunya Rame-rame berarti ya. Orang. Berarti waktu dibawa ke sini posisinya dia belum meninggal tadi. Masih istilahnya masih setengah-setengah, masih sekarat. Tadi kan saya tanya tadi lama di sini itu nggak dijawab, cuma nangis saja. Saya kira mungkin ada disampaikan sama masnya itu dia udah lama sekali kejadiannya atau kemarin-kemarin ya? Kalau mungkin bisa dibilang ya ukuran baru-baru 6 atau 7 tahun yang lalu. Ya kurang lebih ya. Kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita close. Bagaimana? Ya, berhubung sudah larut malam ya, kita di rumah sakit, bekas rumah sakit ini ya. Jadi kita tidak berani lama-lama di sini, nanti semakin malam semakin keras ya auranya ya. Jadi oke, saya mau kenalkan dulu di sebelah saya ini biasa pelukis kita ya, Mas Gilang. Lihat kamera dong, lihat kamera ya, Mas Gilang. Dan yang tadi, yang pertama itu tamu kita. Jadi begini ceritanya, brother. Ini Mbak Tari ini awalnya tidak percaya, istilahnya kalian tuh apa tadi? Rekayasa gitu kan. Nah, akhirnya kita undang, dia ikut ke sini dan sekarang kita langsung menanyakan sama orangnya, bagaimana pengalaman Anda malam ini di sini setelah ikut di acara kita? Iya sih bener, awalnya itu saya kan nggak percaya. Saya sering lihat di YouTube-nya, ya. di Instagram. Di YouTube apa dulu nih? YouTube
Jejak Misteri AR, Arila Production. Saya juga lihat di Instagramnya. Ya. Saya chat dia sering ngajak ke saya juga. Saya bilang enggak paling cuma rekayasa. Ya. Saya bilang gitu. Cuman setelah nggak tahu kenapa malam ini kok saya mau gitu, tiba-tiba ngajakin, terus saya langsung bilang iya, dan saya juga ngerasain sendiri gimana ikut di sini. Ya, gimana rasanya tegangnya, paling sampai nangis loh tadi. Sampai nangis. Jadi buat teman-teman di sana yang ingin ikut sama kita jadi tamu lah di acara kita, nggak apa-apa, kita welcome, asal jangan mengganggu acara shoot kita. Dan di sebelah ini ada gambar ya, hasil dari gambarnya Mas Gilang. Sekarang saya mau nanya sama Mas Gilang nih, Mas Gilang, kita bisa diceritakan dong sama, ini banyak sekali gambar nih. Mohon maaf ya kalau gambarnya kurang jelas ya. Soalnya dia banyak penampakan yang di gambar sama Mas Gilang. Saya mau tanya satu-satu nih. Dari mana kita mulai nih Mas Gilang? Dari sini ya? Dari sini ya, dari atas sini ya? Oke, ini gambar apa ini Mas Gilang? Itu nenek-nenek tadi. Nenek yang tadi? Iya. Oh, nenek yang masuk tadi ya? Tapi kok agak ini nggak jelas gitu ya? Setengah gitu. Karena memang mukanya dia jelek ya. Ya? Di gimana? Sengaja. Karena jelek dia, nggak bisa terlukiskan saking jeleknya ya. Oke, yang ini yang kecil ini apa ini? Itu tadi yang terakhir masuk. Oh, yang terakhir masuk dia. Yang Vina itu yang diperkosa itu ya? Oh iya, tapi kecil sekali ya. Mungkin di zoom mungkin. Nah, ini di posisi tidur nih, posisi tidur, tangannya ini. Oke, terikat ya. Nah, sekarang yang ini yang besaran situ. Oh, yang sosok hitam besar yang pertama masuk ke Retno tadi? Iya. Ya, yang sosok hitam besar pertama itu. Oke. Ini sekarang yang itu. Ini ada perempuan di lantai bawah. Yang terikat di bawah tadi. Ya. Iya. Oh iya, yang terikat ya, yang sudah dibukakan ikatannya sama Mas Riki tadi. Oke. Ini ada apa ini? Ada darah ya? Darah ya. Oh, maklum kan hitam putih jadi nggak ada merah-merahnya ya. Tapi kita jelaskan ini darah kan. Nah, ini yang dari pertama saya lihat gambaran ini ada satu menarik ini. Kayak ngelihat ada film-film Yang kayak kurcaci gitu ya. Jadi menurut Mas Gilang kok bisa seperti ini, bagaimana nih? Emang ada yang tadi sempat Mas Gilang lihat yang seperti ini, hitam atau gimana? Kecil? Ini kecil, hitam. Terus yang di atas. Emang bener nih, Mbak, apa nih? Ya. Telinganya mau begini ya? Telinganya seperti itu. Oh. Lebar. Oh, ini tapi ada rambutnya kan ini? Iya, dia agak Sedikit rambutnya. Sedikit. kriwil gitu. Nah, yang ini. Jadi ini pintu ya? Ya, lorong. Ini lorong, berarti lorong yang ini. Ini lorong, ini tempat kita berarti sini ya. Ini pintu. Nah, di sini kalau saya perhatikan ini ada banyak wajah-wajah di sini, sama ada satu besar satu. Jadi mungkin dijelaskan sama Mas Gilang, ini yang pertama yang besarnya apa dulu nih? Yang tinggi. Itu sebagian dari mereka juga. Terus yang banyak ini? Itu yang anak-anak kecil. Berarti banyak anak-anak di sini. Oh, yang jahil itu mungkin ya? Yang jahil itu ya? Oh, di sini berarti banyak anak-anak. Oke, terima kasih Mas Gilang penjelasannya. Ya, berhubung kita sudah selesai ya, tapi kita tidak sampai di sini. Kita masih ada beberapa episode lagi. Nextnya, jangan sampai lewatkan Jejak Misteri Arila Production. Oke, dengan cara di like, comment, dan tentunya di subscribe dong. jangan lupa share. Ya, karena satu subscribe kalian sangat berarti buat kita. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.